Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa Darul Fitrah TV, sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dari sahabat-sahabat kita. Yang pertama, bisakah ilmu ruqyah digunakan untuk melawan ilmu kebal? Wah, subhanallah, jawabannya sangat bisa. Apabila Allah izinkan untuk menang daripada ilmu kebal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Namun ingat, jangan diadu-adu antara ilmu ruqyah dengan ilmu kebal. Karena ilmu ruqyah bukan untuk diadu-adu dengan hal yang remeh-temeh seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, syarat jadi peruqyah itu apa, Ustaz? Wah, subhanallah. Ya, syaratnya mau beriman kepada Allah, anti bid'ah, tahayul, khurafat, syirik, sihir dan lain sebagainya. Lalu mau belajar ke ulama tentang ruqyah, senantiasa mengamalkan amalan-amalan wajib dan sunnahnya, lalu istiqomah. Ya, saya pun masih belajar, maka insya Allah kita sama-sama belajar. Semoga kita dibimbing oleh Allah bisa mengamalkan ilmu ruqyah secara totalitas. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, penyembuhan memanggil nenek moyang, bagaimana hukumnya? Haram. Ya, hukumnya haram. Yang dipanggil itu bukan nenek moyang, melainkan bangsa jin. Ya, terkhusus apabila ada di lingkungan kita orang yang misalkan, maaf, dia sakit, lalu katanya harus memanggil nenek moyangnya, itu adalah salah kaprah. Karena orang yang meninggal tidak mungkin datang kembali ke alam dunia. Terlebih merasuki orang yang masih hidup di alam dunia. Karena orang yang sudah meninggal Allah tahan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Maka mustahil apabila seseorang mau mengobati dirinya namun dengan cara memanggil nenek moyangnya. Yakini itu adalah amalan-amalan penuh kesyirikan. Dan yang datang bukan nenek moyang, melainkan bangsa jin zalim yang mengaku-ngaku sebagai nenek moyang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah bisa membuka atau menutup tenaga dalam dengan ruqyah? Subhanallah. Membuka tidak, menutup insya Allah bisa. Ya, karena ruqyah ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah yang di dalamnya apa? Di dalamnya maksudnya tujuan untuk memohon kesembuhan. Tenaga dalam yang berkhodam bisa mementalkan orang, kebal bacok, kebal tembak, lain sebagainya. Bisa menghilang, bisa merubah wujud. Bahkan maaf, bisa merubah diri menjadi 3 atau 5. Itu semuanya adalah keharaman. Dan itu semua bisa tumbang dan hilang insya Allah dengan taubatan nasuha, dibantu atau dimaksimalkan dengan metodologi pengobatan ruqyah syar'iyah. Namun ingat, ruqyah tidak bisa membuka tenaga dalam. Karena ruqyah dengan tenaga dalam jelas jauh perbedaannya. Wallahu a'lam. Apa bisa ruqyah dilakukan via telepon oleh si praktisi? Subhanallah. Sudah saya sampaikan di video kajian tentang ruqyah. Ruqyah itu dibacakan di hadapan orang yang sakit langsung. Saya pernah melakukan ruqyah via video call. Situ saya ditegur langsung oleh guru saya, Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu. Beliau menyampaikan ruqyah yang semacam ini tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Artinya ruqyah yang baik adalah ruqyah yang mana dilakukan langsung di hadapan orang yang sakit. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan jika jin sudah merusak syaraf sehingga korban terlihat seperti orang yang sakit jiwa? Yang pertama, perbaiki syarafnya karena syarafnya yang dirusak. Ya, lalu terapi dengan intens, baik dengan ruqyah syar'iyah atau dengan metodologi herbal atau bahkan bantuan daripada medis. Maka insya Allah setelah kita berikhtiar, kita cukup bertawakal, pasrah diri kepada Allah. Sabar dengan segala hasil yang Allah berikan. Jangan terburu-buru memohon kesembuhan. Karena bisa jadi di dalam sakit kita ada pengampunan Allah karena dosa kita digugurkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz mau tanya, Ustadz kalau pasangan suami istri sudah 17 tahun belum mempunyai keturunan, bagaimana cara meruqyahnya? Subhanallah.
Yang pertama, saya mau garis bawahi bahwasanya keturunan adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah layak Allah berikan titipan momongan, Allah berikan amanah berupa keturunan. Lalu yang ketiga, sudahkah kita bersyukur dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Maka kalau itu sudah dilakukan, boleh ikhtiar dengan ruqyah syar'iyah. Namun saya sarankan datang juga ke dokter, cek ke dokter, pastikan bahwasanya dirinya baik-baik saja. Apabila ada sesuatu yang perlu diperbaiki dengan bantuan medis, maka lakukan. Lalu insya Allah dengan terapi ruqyah semuanya akan maksimal. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, kalau cara mengobati ain bagaimana? Insya Allah kita jawab di video khusus ain. Ya. Apakah bisa pakai air wudhu bekas dia wudhu? Ya, sangat bisa. Nah, singkatnya begini. Penyakit ain bisa dilunturkan dengan bekas air wudhu pelontar penyakit ain itu tersendiri. Ya. Jadi misalkan saya terkena penyakit ain dari si fulan, maka saya minta air wudhu kepada fulan, lalu saya tampung dan saya gunakan untuk mandi air tersebut. Maka insya Allah penyakit ain yang terlontar akan luruh dan luntur dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, terakhir, Ustadz, kalau sakit hissi, cara pengobatannya apa harus terus diruqyah sampai sembuh tanpa batasan waktu? Apakah harus dibarengi herbal atau obat-obatan? Penyakit hissi, ya, penyakit hissi yaitu penyakit yang bisa dirasakan oleh panca indera kita atau oleh tubuh kita. Penyakit seperti ini, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sya'urta ma ta'allama min jasadika", apabila kamu merasakan sakit di suatu titik di tubuhmu, dha' yadaka, silahkan letakkan tangan kananmu alalladzi ta'allama bihi, di titik yang sakit tersebut. Wa qul bismillahi thalathan, lalu bacalah bismillah 3 kali dan baca doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Maka insya Allah akan Allah sembuhkan. Kesembuhan atau tidaknya semuanya Allah yang tentukan. Yang terlebih bukan itu. Yang terlebih adalah sembuh sebelum sembuh, yaitu meyakini bahwasannya Allah lah yang Maha Penyembuh. Ruqyah itu tidak bisa memberikan kesembuhan sedikit pun. Cukup sekian insya Allah. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membingungkan atau belum bisa dipahami daripada video-video yang kami tayangkan, boleh di komen di bawah ini. Lalu kami akan buat video-video singkatnya insya Allah. Atau bisa DM di Instagram saya. Insya Allah saya baca. Apabila sudah terbaca dan bisa kita videokan, maka akan saya videokan insya Allah. Barakallahu fikum, arsyadallahu wa iyyakum, astaghfirukum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.